제지 못할. Film ini dimulai dengan diperlihatkan seorang pemuda yang bernama Ha Dong-su yang tengah berjalan sendirian. Tiba-tiba, Dong-su diculik oleh segerombolan preman. Singkat cerita, Dong-su yang tak sadarkan diri tengah dioperasi oleh seorang pria. Pria itu membelah Dong-su serta mengambil mata Dong-su. Dan saat si pria itu hendak membuang potongan tubuh Dong-su, tiba-tiba terjadilah sesuatu. Untungnya hal itu hanyalah mimpi si pria tersebut. Ternyata, Dong-su digolongkan sebagai manusia ras Konnek, yang mana ras ini merupakan manusia yang tidak bisa mati. Bila mana tubuh manusia itu terluka, maka luka tersebut akan segera sembuh dengan sendirinya. Dan dengan keistimewaan Dong-su inilah, ia berhasil kabur dari si dokter. Walaupun salah satu matanya harus tertinggal di ruang operasi. Di pagi harinya, para warga heboh dengan adanya sebuah patung yang sangat menawan tengah dipajang di pinggir jalan. Namun siapa sangka, patung yang sangat menawan itu adalah hasil dari mayat seorang wanita. Melihat hal itu, semua warga menjadi heboh. Ternyata, itu semua ulah seorang psikopat yang tengah menjadi buronan polisi. Di sini, ia sengaja dengan terang-terangan menuliskan tanda terang di patung itu dengan tulisan PL. Di sisi lain, diperlihatkan jika Dong-su tengah bersantai. Tiba-tiba, ia merasakan jika salah satu matanya terasa sakit dan seakan bisa melihat sesuatu. Di mana artinya, salah satu matanya digunakan oleh seseorang. Di sini, Dong-su melihat ada di sebuah ruangan, di ruangan itu, ia melihat sebuah tanda yang sama persis dengan tanda yang ada di patung tadi pagi. Dan sejak kejadian ini, Dong-su pun berencana untuk mencari satu matanya. Ia juga menyadari, jika salah satu matanya tengah dipakai oleh seorang psikopat. Sedangkan para polisi yang tengah menyelidiki kasus pembunuhan itu pun mendapati jika sampai saat ini korbannya telah ada 2 orang. Di mana korbannya selalu dijadikan sebuah patung. Dan berdasarkan penelusuran polisi, si pembunuh membunuh dengan cara random. Di pagi harinya, Dong-su yang tengah bekerja di sebuah tempat rongsok milik 2 orang lansia. Saat itu, Dong-su melihat, jika sang kakek tengah diganggu oleh 3 orang pemuda nakal. Dong-su pun berusaha membantu si kakek hingga ia pun kehilangan telinganya karena ulah salah satu pemuda. Namun di sini, penutup mata Dong-su terbuka, sehingga para pemuda itu melihat jika salah satu mata Dong-su telah menghilang. Para pemuda itu ketakutan dan mengira jika Dong-su adalah monster. Dong-su yang mendengar ucapan itu pun menjadi teringat masa lalunya. Dahulu, ia selalu dijauhi teman-temannya karena ia memiliki keistimewaan tersebut. Malam harinya, saat Dong-su hendak pulang, ia dihadang oleh para preman yang dahulu pernah menculiknya. Saat ini, para preman pun semakin bersemangat untuk menculik Dong-su, karena mereka telah mengetahui keistimewaan yang dimiliki Dong-su. Dong-su pun panik dan berusaha kabur dari kejaran para preman. Untungnya, ia diselamatkan oleh seorang gadis yang tengah menulis sebuah buku yang membahas tentang Konnek. Di sini, ia sengaja mencari Dong-su untuk melihatnya secara langsung. Ia bahkan sengaja melukai Dong-su agar ia bisa melihat secara langsung jika luka itu akan segera sembuh. Saat melihat hal itu, si gadis pun dengan santainya melempar Dong-su dari atas jembatan. Bersamaan dengan itu, psikopat tengah menemukan korbannya lagi. Di sini, ia pun lagi-lagi membuat korbannya menjadi patung. Siapa sangka, psikopat itu adalah seorang karyawan teladan di sebuah perusahaan yang bernama Oh Jin-sop. Jin-sop memiliki seorang rekan kerja yang sepertinya tertarik dengannya, wanita itu bernama Lee San-hai. Saat di perjalanan, tiba-tiba mata Jin-sop terasa sakit. Bersamaan dengan hal itu, mata milik Dong-su bisa merasakan hal itu dan dapat melihat apa yang dilihat Jin-sop. Ternyata, hal itu karena Jin-sop tengah mendengarkan lagu ciptaan Dong-su. Dan seakan-akan, mata Dong-su dapat mendengar pemilik mata aslinya. Setelah itu, Dong-su pun pergi ke perusahaan Jin-sop dengan bantuan penglihatan yang telah ia lihat dari salah satu matanya. Saat sampai di perusahaan Jin-sop, ia melihat Sun-hee.
Ia berusaha bertanya-tanya kepada Sunhee. Namun, Sunhee malah ketakutan dengan Dongsu karena melihat jika salah satu mata Dongsu hilang. Di sini, Dongsu pun tidak menyerah dan terus berusaha demi menemukan kembali matanya. Dan dari ingatannya, ia melihat sebuah horoskop dan memutuskan pergi menemui peramal serta menanyakan arti gambar itu. Peramal itu mengatakan, jika lambang PL berarti planet Pluto. Planet Pluto memiliki sebuah keistimewaan, di mana dalam beberapa waktu, planet Pluto dan planet Venus berada dalam garis sejajar atau biasa disebut dengan konjungsi. Di sini, ia menyadari jika PL menghabisi korbannya di waktu konjungsi, di mana korban selanjutnya akan dimulai pada tanggal 25 Desember dan berakhir di tanggal 6 Januari. Singkat cerita, di tanggal 24 Desember, Jin Sok terlihat tengah menggambar seorang ibu-ibu di buku sketsanya. Ternyata, buku itu adalah buku sketsa para korban-korbannya. Saat ia tengah fokus menggambar, tiba-tiba ia kedatangan Sunhee ke apartemennya. Sunhee pun penasaran dengan sebuah ruangan milik Jin Sok. Betapa terkejutnya ia saat menemukan buku sketsa dari para korban yang telah Jin Sok bunuh. Di sisi lain, peramal itu datang ke polisi dan melaporkan atas kedatangan Dongsu. Di sini, para polisi justru merasa curiga dengan Dongsu sebagai pelaku pembunuhan. Di keesokan harinya, pada tanggal 25 Desember pun kembali dihebohkan dengan patung mayat. Sunhee yang melihat jika patung mayat itu sama persis dengan sketsa yang dibuat oleh Jin Sok pun menjadi panik dan ketakutan. Di sisi lain, Dongsu yang tengah berada di lokasi itu justru bertemu dengan preman yang mengincarnya. Akhirnya, terjadilah kejar-kejaran antara Dongsu, para preman dan polisi yang tengah mencurigai Dongsu. Beruntungnya, Dongsu lagi-lagi diselamatkan oleh gadis penulis buku yang diketahui bernama Choi Irang. Sedangkan Sunhee yang tengah berada di kantor pun mengajak Jin Sok untuk berbicara berdua. Di sini, Sunhee meminta bantuan rekan kerja lain untuk memantaunya. Sunhee pun menanyakan terkait buku sketsa yang ia temukan di rumah Jin Sok. Awalnya, Jin Sok hendak menutupi hal itu. Namun akhirnya, ia tak bisa berkutik dan mengakui perbuatan itu. Jin Sok yang mengetahui jika di situ terdapat orang lain pun langsung menyerang dan hendak melempar pria itu dari lantai atas. Ternyata, semua yang dilakukan oleh Jin Sok dapat dilihat oleh Dongsu. Bahkan, saat Jin Sok membunuh Sunhee pun ia dapat melihatnya. Hal itu membuat dirinya merasa kesal dan sangat marah dengan Jin Sok. Ia pun langsung masuk ke kantor dan mencari keberadaan Jin Sok. Saat itu, ia melihat Jin Sok masuk ke toilet. Belum sempat melihat wajah pelaku, Dongsu justru ditangkap polisi yang saat ini mencurigai Dongsu. Untungnya, ia diselamatkan lagi oleh Irang. Sehingga, ia berhasil lolos. Sedangkan di sisi lain, para polisi tengah melihat rekaman CCTV kejadian yang baru saja terjadi. Setelah melihat rekaman itu, terlihat jika Dongsu dan Irang sama-sama masuk ke kantor setelah kejadian tersebut. Hal itu membuktikan jika mereka bukanlah pelakunya. Sementara itu, Dongsu mengajak Irang pergi ke rumahnya. Irang kemudian menceritakan alasan mengapa ia mencari tahu terkait Konek. Di mana dahulu, ia hampir ditabrak truk, namun untungnya, ia diselamatkan oleh Konek. Dan sejak kejadian itu, ia pun mencari tahu keberadaan Konek untuk berterima kasih karena telah menyelamatkan hidupnya. Dongsu kemudian menceritakan terkait koneksinya dengan psikopat yang tengah menjadi buronan akhir-akhir ini. Ia mengaku, jika ia sangat ingin menangkap psikopat itu dan hendak mengambil kembali matanya. Singkat cerita, Jin Sok dan Dongsu pun mengetahui jika matanya bereaksi ketika mendengar lagu yang diciptakan oleh Dongsu. Di sisi lain, para preman yang tengah diskusi untuk menangkap Jin Sok karena mereka telah mengetahui jika Jin Sok memiliki satu mata Konek. Dan pada saat itu, salah satu dari mereka mengetahui jika di ruangan itu terdapat sebuah alat sadap yang dipasang oleh Irang. Di sisi lain, Jin Sok pun sengaja melakukan koneksi kepada Dongsu. Ia menggambar Dongsu dan menuliskan jika ia akan segera menemukannya. Di sini, ia pun dengan sengaja memperlihatkan jika korban selanjutnya adalah seorang anak-anak. Di malam harinya, ia mendengar penyanyi jalanan yang tengah menyanyikan lagunya. Dan seketika itu, ia melihat jika Jin Sok tengah memantaunya. Dongsu yang menyadari hal itu pun langsung berlari mengejar mobil Jin Sok. Namun sayang, seketika itu ia ditangkap polisi.